Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Semoga saya menjumpai sahabat-sahabat Perspektif Isidorus Lili Jawa. Pil sehat dalam keadaan yang sehat walafiat, lahir maupun batin. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan mengulas satu topik yang menarik dari Kota Kasih, Kota Kupang, ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Oh my God, dana CSR 860 juta hilang. Ya, ini berita yang mengejutkan bagi saya dan mungkin juga bagi publik di Kota Kupang. Ya, ada dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar 860 juta yang hilang. Ini ditemukan dalam rapat barang anggaran yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Kupang. Dalam rapat itu, DPRD menyoroti dana CSR sebesar 860 juta yang hilang tanpa ada laporan, tanpa ada pertanggungjawaban, dan tidak jelas di manakah rimbanya. Ya, dan itu memang senada dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fakhrensi Funai. Beliau juga menjelaskan bahwa memang dana CSR sebesar 860 juta itu hilang karena tidak pernah tercatat dalam aset pemerintah Kota Kupang dan juga penggunaannya tidak diketahui. Nah, untuk kita ketahui bahwa dana CSR sebesar 860 juta itu berasal dari CSR Indomaret ya sebesar 380 juta yang peruntukannya adalah guna memperbaiki lampu jalan di Kota Kupang. Ya, efek seroja tahun lalu mengakibatkan beberapa lampu jalan di ruas-ruas utama di Kota Kupang mengalami kerusakan. Karena itu perlu diperbaiki dan Indomaret bersedia memberikan CSR-nya sebesar 380 juta. Lalu yang berikut, pemerintah Kota Kupang juga mendapatkan CSR dari Bank Indonesia sebesar 480 juta. Nah, CSR ini diperuntukkan untuk membangun rumah tenun yang letaknya di Kecamatan Alak, Kota Kupang. Tetapi dana CSR ini hilang entah kemana. Tidak tahu penggunaannya, tidak tercatat dalam aset, ya kan? Lalu tidak jelas pertanggungjawabannya. Berarti memang ada yang aneh. Nah, dalam perspektif saya, ada beberapa hal yang menarik untuk ditelisik. Yang pertama, kalau memang dana CSR ini ada sebesar 860 juta, pertanyaannya, mengapa ini tidak tercatat dalam catatan aset pemerintah Kota Kupang? Yang lucu lagi bahwa para pejabat di pemerintah Kota Kupang tidak tahu dana ini digunakan untuk apa. Ini kan aneh bin ajaib ya. Bahwa dana itu diserahkan, CSR ini diserahkan oleh dua pihak tadi, Indomaret maupun Bank Indonesia, kepada pemerintah Kota Kupang. Jadi diserahkan kepada pemerintah Kota Kupang ya. Yang jelas bahwa ada yang menerima ya atas nama pemerintah Kota Kupang. Jadi bukan diserahkan kepada hantu. Karena itu tidak jelas pertanggungjawabannya. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Dana itu dilarikan kemana? Dana itu dihilangkan kemana? Dana itu dibawa kemana? Oleh siapa? Untuk apa? Nah, ini tugas aparat penegak hukum kejar ya kasus ini. Ini harus dibikin terang benderang. Karena kita tahu bahwa CSR itu adalah tanggung jawab sosial dari perusahaan untuk kebaikan masyarakat di Kota Kupang ini melalui pemerintah Kota Kupang. Jadi sangat disayangkan kalau dana sebesar itu hilang begitu saja, tidak jelas pertanggungjawabannya, dan aneh kalau pemerintah pun tidak tahu dana itu digunakan untuk apa. Ya, ini jangan-jangan kong kali kong, jangan-jangan ini ya. Sebagai warga kota saya bisa mempertanyakan yang seperti itu. Aneh kan? Ada dana yang sebesar itu
tidak tahu penggunaannya dan tidak tahu dana itu lari kemana. Dari sumber informasi yang lain, saya membaca bahwa dana CSR dari Indomaret itu tidak diserahkan dalam bentuk tunai, ya, tetapi Indomaret langsung melalui vendor langsung memperbaiki beberapa lampu jalan yang rusak. Karena itu dana dari Indomaret CSR-nya itu langsung diberikan kepada vendor yang memperbaiki lampu itu. Dan menurut informasi itu, dana yang diberikan oleh Indomaret itu tidak sampai 380 juta. Ya, tergantung dengan jenis kerusakan lampu itu. Tetapi ini bagi saya juga aneh. Kalau memang anggaran itu tidak diberikan secara tunai kepada pemerintah Kota Kupang, pertanyaannya, mengapa pemerintah dan DPRD Kota Kupang tidak tahu penggunaan dana itu? Ini kan lucu. Ya, kita ini kan dalam satu sistem, namanya sistem pemerintahan, ya. Segala hal itu mesti tercatat, ya. Apapun bantuan, sumbangan dari pihak lain yang diberikan kepada masyarakat Kota Kupang melalui pemerintah Kota Kupang, wajib hukumnya untuk dicatat. Karena apa? Karena harus dipertanggungjawabkan, harus dijelaskan kepada masyarakat, dibuat transparan supaya masyarakat tahu bahwa memang ada sumbangan dari pihak-pihak ketiga. Seperti itu. Jadi jangan dibuat ini diam-diam kabur air lalu hilang tidak jelas. Ini kan menarik. Kalaupun misalnya diserahkan tidak dalam bentuk tunai, tetapi pemerintah harus tahu. Yang aneh adalah bahwa pemerintah dalam sidang bersama DPRD menyatakan tidak tahu dana itu digunakan untuk apa, tidak tahu dana itu karena tidak pernah tercatat dalam aset. Lalu pertanyaannya, uang itu sekarang ada di mana? Atau uang itu digunakan oleh siapa? Ini harus jelas, karena 860 juta itu bukan uang kecil. Dan kalau dana ini hilang tidak jelas, maka mesti ada pihak yang secara sengaja menghilangkan dana itu atau menggunakan dana itu untuk kepentingan yang bukan kepentingan masyarakat dan pemerintah Kota Kupang. Karena itu, saya pikir aparat penegak hukum atau masyarakat sipil di kota ini segera melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum agar memproses dan membuat terang benderang. Supaya apa? Supaya melahirkan efek jera sehingga perusahaan-perusahaan lain yang ada di kota ini bisa meyakini, bisa percaya bahwa apapun CSR yang mereka berikan kepada masyarakat Kota Kupang melalui pemerintah Kota Kupang itu bisa dimanfaatkan secara baik, benar, berdaya guna, dan berhasil guna. Jadi jangan-jangan dengan kasus ini membuat perusahaan-perusahaan lain berpikir, wah ini kalau kita beri lagi kepada pemerintah Kota Kupang berbahaya. Karena ternyata dana-dana CSR itu tidak dicatat dalam buku aset, bahkan tidak jelas penggunaannya. Nah, ini menjadi catatan penting untuk kita. Oke, itu satu dua hal yang bisa saya ulas. Kita nantikan perkembangan informasi ini, dan saya tetap berharap dukungan sahabat-sahabat untuk mendukung channel Pil Sehat ini dengan terus memberikan subscribe, like, share, dan komen, menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memproduksi konten-konten yang menarik, berkualitas, dan tentunya menggelitik. Terima kasih, salam sehat.